Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Anak-anak, materi pelajaran pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 untuk jam pelajaran IPS, ya. Kita akan belajar mengenai Indonesia pada masa kemerdekaan hingga reformasi. Untuk submateri ini adalah masa awal kemerdekaan. Untuk mengawali KBM pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, jangan lupa masa pandemik ini kalian tetap harus menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatan, rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas ya. Oke, baiklah anak-anak, pada pelajaran hari ini ya Pak Didik sampaikan mengenai bab 4 masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui tayangan gambar, murid dapat menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, murid dapat membuat cerita peristiwa masa kemerdekaan sesuai minat dengan tekun dan tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Diskusikanlah ya dampak kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Coba amati gambar berikut, kemudian apa yang terjadi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini apa? Silakan yang mau menjawab, kalian buka mikrofonnya, sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Mikrofonnya dibuka. Silakan anak-anak. Proklamasi, Pak. Oke, tolong sebutkan nama, kelas, absen. Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Tadi namanya siapa, Mas? Rangga Kanahaya Gusti, Pak. Oke, Rangga. Diulang, Rangga. Nama kamu, kelas, absen, menjawab. Nama Rangga Kanahaya Gusti, kelas 9F, absen 19. Gambar tersebut adalah gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sangat lengkap sekali ya. Ditambah apa? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya. Sekarang dampaknya apa kalau sudah merdeka ini terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ini? Silakan. Tidak ada lagi penjajahan. Tidak ada lagi penjajahan. Yuk terus. Bukunya dibuka boleh ya. Dampaknya apa kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Tidak ada penjajahan. Pak Didik lanjutkan. A. Masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kita lihat ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koyoso menjanjikan bahwa India Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Oke. Ya.
Kemudian ya, ini ada gambar janji Perdana Menteri Koyoso, kemudian diikuti dengan pengumuman ya, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya apa, Mas Mbak BPUPKI? Hokuritsu Junbi Kosakai. Oke ya. Dokuritsu Junbi Chosakai. Ini adalah bahasa Jepangnya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, sidangnya sidang BPUPKI ya. Pada 1 April 1945 pengangkatan para anggota BPUPKI terlebih dahulu diumumkan. Ya, oke. Kemudian ya, sidang pertama BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mas, Mbak? 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Oke, betul sekali. Agendanya apa, Mas, Mbak? Merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Oke, ya, merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk ini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian sidang kedua BPUPKI, yo, yang lain tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mas Mbak? Tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Oke, ya 10 sampai 17 Juli 1945. Apa yang dibicarakan ini? Merencanakan undang-undang dasar. Membahas rencana undang-undang dasar. Pembukaan undang-undang besar. Oke, betul sekali ya, membicarakan rancangan undang-undang dasar termasuk pembukaan undang-undang dasar. Lanjut. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 45. Setelah itu PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Ini anak-anak gambarnya ya. Ini di Dalat, Vietnam. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian ya, kalian lihat ini gambar apa, anak-anak? Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki itu negara mana? Kota dari negara mana? Jepang. Oke, sekali ya. Oke, mikrofonnya boleh dinyalakan ya. Oke. Ya. Ya, di Hiroshima tanggal 6 Agustus 45 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Ya, ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Ya. Nah, ini anak-anak. Ini ada teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05, wakil-wakil bangsa Indonesia. Proklamasi suatu bangsa menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain. Ini tulisannya Soekarno, anak-anak. Ya, tulisan Soekarno masih ada coret-coretannya. Tulisannya seperti ini. Ada yang bisa menjawab? Ini gambarnya siapa? Saya kasih stimulus ya, depannya hurufnya S. S. Suhud. Salah, belum tepat. Sultan Syahrir. Siapa? Sultan Syahrir. Oke, betul sekali. Ini Sultan Syahrir, anak-anak. Ya. Selanjutnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh siapa? Soekarno. Soekarno, yang didampingi oleh
Siapa ini? Muhammad Hatta. Nih, jadi anak-anak, berita penyebaran kemerdekaan ya Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia merdeka itu, ini surat kabarnya namanya apa ini? Suara Asia. Suara Asia ya. Lihat anak-anak. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan perekonomian negara sangat kacau, Indonesia inflasinya tinggi, bahkan hiperinflasi karena adanya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Nah, mata uang Jepang apa anak-anak namanya? Yen. Oke, yen itu mata uang negara Jepang. Lanjut anak-anak. Selain secara politis dan militer, Belanda juga mengepung Republik Indonesia secara ekonomis dengan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan ya di pelabuhan. Kemudian untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah Republik Indonesia melakukan salah satu tindakan yaitu menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru. Kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh besar pada kehidupan sosial penduduk Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan ya. Nah, ini gambarnya ya, ada yang dari beberapa suku bangsa ya anak-anaknya, pakaian adatnya ya. Oke ya. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oke, kita lanjut. Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan tidak besar, namun pada awal kemerdekaan terdapat sekolah rendah, menengah, dan pendidikan tinggi. Ya, jadi kalau kalian saat ini belajar itu sangat bersyukur sekali. Ya Allah, saya sudah disekolahkan oleh Bapak Ibu saya, tinggal saya mewujudkan cita-cita saya. Doa orang tua saya akan membawa saya ke arah yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, menjadi orang yang sukses ya. Oke. Pada awal kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan, dan dalam bidang seni musik lahir lagu-lagu bertema apa? Nasionalisme karya para komponis Indonesia. Oke, oke. Baiklah anak-anak, tugasnya kalian itu ya. Tugasnya sekitar 20 menit ya untuk membuat puisi akrostik. Kemudian bagi yang suka menggambar membuat poster, bagi yang suka bercerita membuat cerita narasi divideokan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan siswa berdasarkan minat ya. Oke, baik anak-anak yang suka berpuisi, membuat puisi akrostik ya, silahkan videonya dinyalakan ya. Yang suka menggambar, membuat poster, nanti tolong videonya dinyalakan, ditunjukkan videonya ya, posternya hasil pekerjaan kalian. Dan yang bercerita membuat cerita narasi ya, yang divideokan nanti diupload di YouTube ya. Oke, kita buka hasil pekerjaan dari Pak Didik, milih yang videonya Zaki Sindung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sindung dari kelas 9 Nur Abdul. Saya akan menceritakan tentang masa kemerdekaan Indonesia dirayakan tiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut sangat sulit. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan modal pemerintah yang sangat mahal. Melihat banyak orang yang cerita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju dan mau perlawanan mengusir para penjajah. Pada akhirnya perjuangan mereka pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa penting mengenang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadian sejarah kemerdekaan Indonesia.
Yang pertama, Jepang menyerah pada sebelum takluk sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat berpartisipasi dengan cara masing-masing dengan dilihat secara jelas dan rinci serta kemerdekaan untuk mulai dari sejarah kemerdekaan dan sejarah yang belum dipakai oleh Indonesia dalam kemerdekaan tentunya akan semakin menimbulkan rasa kebersamaan dan nasionalisme pada diri kita. Dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan, para pejuang kemerdekaan akan semangat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sebagai tujuan. Terima kasih, sekian dari saya, Mas Andri. Ayo yang poster yuk ditunggu. Udah, Pak. Oke, teman-teman, ini hasil karya puisi akrostik Meliana. Silakan Meliana dibaca. Nama Meliana Safara, kelas 9E, no absen 16. Mengorbankan darah yang menetes, erangan yang menyakitkan, lelah, letih yang sudah biasa, langkah tegap berani yang menerjemahkan arti semangat. Apapun mereka lakukan, meski nyawa yang menjadi taruhan. Nyawa ini adalah saksi akan lahirnya Ibu Pertiwi. Senyum hampa antara hidup dan mati. Fajar menyambut semangat yang bergelora atas nama perjuangan. Rasa ini selalu membara, angankan menjadi nyata. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke, kemudian yuk lanjut yuk yang terakhir. Yuk yang sudah membuat poster tolong dinyalakan videonya, dilihatkan, ditunjukkan. Rizka, Pak. Ya, oke Rizka, tunjukin Rizka videonya, dibuka, ditunjukkan posternya. Yuk. Sebentar, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa ya, ditunggu. Yang fokus ya, oke. Ya. Oke, ini mengenai puisi kemerdekaan. Rizkanya mana Rizkanya? Apa tolak coba dibaca Rizka. Kemerdekaan. Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Karno. Terus bawahnya ada tulisan lagi nggak? Ada. Enggak ada. Ya. Oke. Oh anak-anak, ini tadi tugas sudah kalian kerjakan ya. Tolong nanti diposting, kirim tugasnya lewat penugasan MS Team ya. Oke, anak-anak, mari kita refleksikan untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini mengenai ya masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi ya. Jadi Indonesia itu merdeka tidak mudah, perlu penuh pengorbanan ya, perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan setelah merdeka pun Indonesia masih ada beberapa gangguan keamanan ya, gangguan keamanan di berbagai daerah. Dan juga setelah merdeka pun kita masih melakukan perjuangan fisik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup materi pelajaran pada pagi hari ini, Pak Didi akan share sebentar, yaitu mengenai, ya, tolong ya, diisi, ya Pak Didi posting di forum chat ya. Silakan anak-anak, link ini ya, refleksi pembelajaran ini kalian isi, nanti dikirim ya, diklik dikirim ke Pak Didi ya. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.
Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Ya, selamat pagi anak. Silakan mengikuti pelajaran berikutnya pada hari ini.